Uji coba terbaru menunjukkan bahwa semua vaksin ini memiliki tingkat kemanjuran yang tinggi terhadap infeksi COVID beberapa minggu setelah dosis kedua. Perlu Anda ketahui, semua vaksin yang disetujui oleh WHO dapat 100% melindungi Anda dari sakit parah atau dirawat di rumah sakit dari kemungkinan infeksi. Begitu virus menyelinap ke dalam tubuh Anda, jika tubuh Anda yang divaksinasi tidak dapat menghancurkannya secara total, setidaknya Anda dapat yakin bahwa berkat kekebalan yang dihasilkan vaksin tersebut, antibodi yang diproduksi di tubuh Anda akan secara drastis meminimalkan gejala virus corona. Penyakit yang sama yang bisa berakibat fatal mungkin hanya muncul seperti flu biasa dan kemudian sembuh. Tetapi seperti yang disebutkan, semua jenis vaksin yang tersedia untuk umum cukup baik, sehingga virus tidak dapat bertahan hidup jika masuk ke dalam tubuh Anda. Jadi, vaksin mana yang terbaik? Yaitu vaksin yang ditawarkan kepada Anda dan dapat Anda dapatkan sesegera mungkin. Jenis vaksin COVID-19 yang baru dikembangkan menggunakan messenger ribonucleic acid atau mRNA sebagai metode kekebalan. mRNA menginstruksikan sel-sel tubuh kita untuk membuat dan membangun protein RNA untuk mempertahankan tubuh kita dari virus COVID. Selama proses ini, mRNA tidak akan memasuki inti sel kita, tempat DNA disimpan, dan tidak akan berinteraksi dengannya secara langsung. Setelah serangkaian reaksi, mRNA ini akan diubah menjadi antibodi yang spesifik untuk melawan virus. Jadi, tidak ada DNA yang terkena perubahan apapun. Penyebaran mitos ini tersebar setelah Bill Gates menyebut penerapan sertifikat digital sebagai catatan vaksin. Namun idenya disalahartikan menjadi mitos bahwa vaksin dapat membawa microchip untuk memantau apapun yang kita lakukan. Selain itu, nanoteknologi di era ini masih belum mencapai kemampuan untuk membuat perangkat atau detektor yang begitu halus untuk disuntikkan dengan vaksin ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, secara ilmiah, hal ini bahkan hampir tidak mungkin mendekati kenyataan. Kekebalan parsial yang didapat dari infeksi sebelumnya akan berkurang seiring waktu. Vaksin dirancang sedemikian rupa sehingga setelah diberikan sejumlah dosis, tubuh Anda akan menghasilkan antibodi yang dapat bertahan lama di dalam tubuh dan melindungi Anda dari virus ganas.
Tergantung pada jenis vaksinnya, setelah Anda menyelesaikan kedua dosis, dibutuhkan beberapa minggu bagi tubuh untuk membangun kekebalan terhadap virus. Selama periode ini, Anda masih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Lebih penting lagi, penelitian belum membuktikan bahwa individu yang divaksinasi dapat atau tidak dapat mentransfer virus dari tubuhnya ke orang lain yang belum menerimanya. Jadi, sangat penting bagi kita semua untuk mengikuti protokol, sementara setidaknya 80% lebih populasi divaksinasi. Kebingungan muncul ketika sebuah laporan palsu muncul di sosial media, mengatakan bahwa protein spike pada virus corona ini sama dengan protein spike lainnya yang disebut sincitin 1 yang terlibat dalam pertumbuhan dan perlekatan plasenta selama kehamilan. Namun, para ahli mengatakan protein spike pada virus corona tidak memiliki kemiripan dengan protein di plasenta yang akan menyebabkan respon imun atau menyebabkan kemandulan. Namun fakta yang sebenarnya adalah bahwa jika Anda sedang hamil atau Anda mengharapkan untuk memiliki bayi, Anda memerlukan konsultasi dokter sebelum menerima beberapa jenis vaksin. Seperti setiap obat lain, vaksin memiliki efek sampingnya sendiri, seperti demam, nyeri di tempat suntikan, dan kelemahan tubuh. Dalam kasus yang sangat jarang, beberapa mungkin menunjukkan reaksi alergi terhadap beberapa bahan yang ada di dalam vaksin. Efek samping vaksin tersebut sangat rendah jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikannya. Sayangnya, seringkali efek samping ini justru malah dilebih-lebihkan di media sosial. Karena dampak ekonomi global yang sangat besar, investasi yang sangat besar pula memungkinkan banyak perusahaan dan organisasi untuk bekerja sama dan membantu dalam pengembangan vaksin secara paralel. Jadi, jika salah satu gagal, yang lain masih bisa melanjutkan pengembangan tanpa kekurangan dana. Selain itu, banyak ilmuwan terus membagikan hasil studi yang telah atau sedang berlangsung, sehingga para peneliti tidak harus memulai dari nol. Pada akhirnya, vaksin tersebut telah menjalani evaluasi ketat oleh Food and Drugs Administration atau FDA. Itu berarti investigasi yang sangat akurat harus dijalankan pada setiap vaksin sebelum diberikan kepada populasi sebagai pengobatan. Waspadalah terhadap mitos di media sosial yang belum diverifikasi. Pandemi ini tentu membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan sehari-hari seperti sebelumnya. Pemerintah kita mencoba yang terbaik untuk memberi kita perlindungan secara gratis. Mari mainkan peran kita untuk memulihkan komunitas kita dan sekali lagi menikmati kebersamaan kita bebas dari rasa khawatir.